Passive in various tenses. He buys some flowers. Nah, present simple. P1. Berarti passive voice-nya menjadi some flowers. SMA yang mana? Are. Verb 3 dari buy adalah? Oke, betul. Bought. By him. Iya, benar sekali. Jadi bukan by he, tetapi by him. Karena he, dia menjadi objek adalah him. Oke, next. Berikutnya. He bought some flower. Ini adalah P2. Karena itu namanya past simple. Terus, bentuk past tense-nya menjadi some flowers. Verb-nya menjadi? Oke, benar. Were bought by him. Iya. He will buy some flowers. Oke, berarti di sini kita punya future. Pakai modals. Jadi bentuk future atau modals. Tinggal nambahin apa kemarin? Some flowers will, tetap pakai will. Will gimana? Akan dibeli. Will be bought. Kurang be ya. Will be bought. Jadi some flowers will be bought by him. Jadi ketika kamu punya modals, nanti bentuk pasifnya adalah modalsnya tambahi be, tambahi V3. Ini pasif. It can be eaten. It must be closed. Nah, kayak gitu. Nah, contohnya. It can be eaten. It must be closed. Contoh lainnya. Modals itu apa? Modals itu contohnya adalah can, may, must, should. Nah, itu contoh dari modals. Oke, lanjut yuk. Jadi teman-temannya, jadi di sini ada, oke Kak Ari tulis aja biar nggak bingung. Jadi yang namanya modals itu contohnya ada di sini. Ada can, ada may, ada must, ada should, terus bisa pakai kata will. Kalau bentuk lampau dia menjadi could, may menjadi might, nah should ya tetap, must juga tetap. Kalau will jadi ini sama, yang ini will menjadi would, ya itu modals. Oke, lanjut kita dengan berikutnya. Nah, kalau pakai going to itu juga artinya adalah akan. Tapi kalau yang ini kan direncanakan, bedanya sama will gitu. Kalau will itu kan bisa apa ya, spontan. Kalau pakai going to itu pasti ada yang namanya planning. He is going to buy some flowers. Nah, yang artinya akan itu dari kata ini, going to. Ini artinya sama dengan will. Ini artinya adalah akan. Jadi kalau dipakein bentuk pasif menjadi some flowers. Nggak pakai is lagi, tetapi karena ini flowers banyak, berarti kita pakainya adalah are going to, pakai tetap, are going to, tambah apa tadi? Going to be bought by him. Oke, yes. Betul. Nah, lanjut. Berikutnya. He is buying some flowers. Di sini ada verb ing. Terus gimana kalau ada verb ing itu bikin pasifnya? Disisipin. Pola pasifnya tetap sama seperti asli. He is buying some flowers. Some flowers. Tadi kan kalau bentuk dasarnya langsung bought gitu ya.
Nah, terus verb ing-nya kemana? Verb ing-nya itu di sini kita tambahkan kata being. Bener. Iya, kita cuma nambahin ini. Bentuk dasarnya kan to be plus V3. Tambahin being aja di tengahnya. Nah, kalau he was buying, ini akan sama. He was buying. He was buying berarti some flowers. Jadi were being bought by him. Ya kan? Rumusnya sama toh. Tinggal kita nambahin nyisipin ini kan to be V3. To be V3. Gitu. V3. Oke, lanjut. Yuk, siapa yang bisa? He has bought some flowers, berarti. Kalau kamu lihat di sini udah ada has plus V3. Gak usah pusing-pusing. Berarti nanti pasti kalimat pasifnya tetap pakai has atau have. Tinggal nunggu, tinggal lihat ini has apa have. Berarti kalau some flowers, berarti some flowers have. Terus gimana biar bedain sama ini? Tinggal sisipin. Bener. Have been. Have been apa? Have been bought. Baik. Jadi bought-nya tetap have been bought. Tinggal ada sisipan ini. Jadi di sini tinggal sisipin been sama dibalik. Oke, lanjut. Tinggal dua lagi. Nah, he had bought some flower. Nah, he had bought. Di sini kita punya had. Nah, kalau had nggak enak aja, nggak usah mikir have atau has. Tetap pakai had. Some flowers. Berarti had-nya terus sisipin had been bought. Kan gitu. By him. Enak. Terakhir, tadi kita udah bahas modals. He must buy some flower. Tadi sesudah modals tambah be plus V3. Berarti some flowers must be bought by him. Udin. Udah kan? Gampang kan? Jadi kalian nggak usah ingat-ingat subjek plus to be plus being bla 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 bla. Lihat aja konsepnya seperti ini. Jadi nggak usah terlalu bingung ngapalin rumus. Nanti kalau ngapalin rumus tapi nggak dong konsepnya mah nggak bisa. Jadi lebih enak kalau kalian paham konsep bagaimana bikin kalimat pasif. Kalau seperti ini nggak usah ngapalin rumus. Oh iya, kalau ada ing berarti tinggal nyisipin being gitu aja. Pola dasarnya sama. Ini sama kan, cuma ada sisipan. Cuma gitu aja. Oke, harus hafal bentuk 3? Betul. Jadi, harus tahu bentuk kata kerja itu paling ideal harus paham V1, V2, V3. Kenapa? Kalimat dengan kata kerja V1 mengindikasikan kalimat tensesnya adalah present tense. Kalau pakainya dia V2, maka ini mengindikasikan kalimat menggunakan yang namanya past tense. Kalimat dengan bentuk V3 ini bisa mengindikasikan bahwa bentuk kalimatnya itu menggunakan yang namanya perfect tense. Ini bisa yang namanya present perfect atau past perfect, atau yang kedua ini mengindikasikan yang namanya kalimat pasif. Nah, itu V3. Oke. Kan perfect tense pasti ada kaitannya dengan yang ini tadi. Had bought, ini past perfect. Has bought, ini present perfect. Perfect itu bersifat lampau. Perfect itu artinya adalah sesuatu yang dimulai dari waktu lampau berlanjut hingga sekarang. Itu yang present perfect. Kalau past perfect itu memang sudah lampau. Gitu. Contoh, ini aja. Contoh dikit. For 1 year. Past sudah berlalu, lalu. Kalau past itu lalu. Kalau yang akan datang itu namanya future.
I have lived here for 1 year. Nah, ini contoh kalimat yang menggunakan bentuk perfect tense, namanya perfect present. Kenapa present? Di sini ada have ya. Present perfect. I have lived here for 1 year. Berarti kamu udah tinggalnya di sini. Ini misalnya garis timeline. Ini kita bicaranya now. Aku udah tinggal di sini selama 1 tahun. Berarti kamu mulai tinggal di sini itu dari 1 tahun yang lalu. Dari sini sampai sini. Ini 1 tahun. Berarti eventnya itu dimulai dari waktu lampau sampai sekarang. Itu bentuk present perfect. Nah, kalau past perfect, eventnya lampau nggak ada kaitannya sama sekarang, tapi ada kejadian lampau lain sesudahnya. Kan gitu. Nanti ada contohnya. Oke, gitu ya. Kita bahas contoh satu. Kita punya contoh satu dan kita ternyata harus closing. Berarti bahasan tentang ini, exercise-nya kan nanti ada banyak nih. Ini exercise-nya ada sekitar 10 soal. Nggak salah 10. Ini kita bahas minggu yang akan datang ya. Oke. Satu dulu kita bahas. Yang pertama ini kita punya, ini tadi kita udah bahas tentang Erik Canal tadi ya. Tapi yang ditanyakan di sini adalah, ini yang dicetak tebal di sini. Oke, kita langsung lihat pertanyaannya. The sentences. Oke. Jadi kalimat ini can be best restated as. Nah, berarti yang kita fokusin, kita nggak usah bingung lihat paragrafnya yang banyak, fokus aja langsung ke kalimat ini. Ini nggak ada kaitannya dengan bagian-bagian lain. Jadi kita fokus di sini. Pertama, pahami dulu kalimat yang dimaksud. As early as 1812. Jadi awal, gitu ya. Seawal tahun 1812. He was in the nation capital. Dia siapa? Nggak tahu ini. Kalau mau tahu ya pasti di sini ada sih. Si DeWitt tadi ya. Oke. Clinton tadi ya. He was, kalau nggak pun nggak apa-apa, dia berada di nation capital. Capital ini artinya adalah ibu kota. Dia berada di ibu kota, petitioning, petisi. Berarti dia mengajukan petisi kepada pemerintah federal untuk financial assistance, berarti untuk bantuan keuangan pada proyek. Dengan menekankan what a boon, manfaat apa bagi ekonomi terhadap ekonomi negara kanal ini nantinya. His effort, usahanya dengan pemerintah federal, however, namun, nah enaknya kan terjemahnya gini, namun usahanya dengan pemerintah federal itu tidak berhasil. Nah, itu inti kalimatnya gitu. Jadi si ini berada di ibu kota negara mengajukan bantuan keuangan tapi nggak berhasil. Padahal dia udah menekankan manfaat ekonominya. Mana jawaban yang paling tepat? Siapa yang bisa? Jawabannya adalah A. Oke. A. Semuanya jawab A? Oke, baik. Benar sekali A. Iya, sip. Memang benar jawabannya adalah A. Kalau kita artikan, kalau kita lihat ini justru jawabannya yang paling beda ya. Kenapa? Di sini pakai konteks in early. Mirip kan in early. He petition, ada sih petisi. Financial assistance succeeded. Ini ada kata, oh ini successful. Oke. Kita artikan jawaban A. Despite, sekalipun, atau meskipun usahanya untuk meyakinkan pemerintah federal, the benefit. Gitu. Benefit artinya manfaat, dia bersinonim dengan kata boon. Manfaat dari kanal terhadap ekonomi, dia failed. Kata fail ini sama dengan kata not successful. Dia gagal untuk membujuk mereka mendanai proyek itu di awal ini. Cocok ya? A. Sekarang B kita lihat. Awal 1812 dia mengajukan petisi pada pemerintah federal untuk financial assistance, benar, dan succeed. Nah, ini salahnya. Salahnya di sini. Kenapa? Karena ini were not successful.
Oke. Berikutnya C, salahnya kenapa? As early as 1812, hampir sama. Pemerintah federal gave financial assistance. Di sini apa? Not successful. Berarti aliasnya not give, nggak ngasih. Ini salah. Next, as early as 18, dia berada di national capital petitioning pada ini dan his effort paid off. Masalahnya ada pada kata paid off. Paid off ini artinya terbayar. Alias sukses kan? Padahal ini tidak sukses. Sini lagi alasannya. Pemerintah federal rejected his proposal. Benar, reject itu menolak. Because of economic reason. Ini yang salah alasannya. Oke, gitu. Nah, jadi ini kenapa penting kita bisa nyusun ulang sebuah kalimat gitu ya. Nah, ini aja untuk hari ini. Besok kita akan cocokkan. Kalau ada waktu silahkan dicoba dulu. Jadi minggu depan kita lebih cepat mengerjainnya ya. Oke, jadi ini ada 1 sampai 10. Jadi menyatakan ulang kalimat-kalimat. Oke ya. Hari ini Kari tutup dulu sampai hari ini. Ya, sampai sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Stay healthy. Tetap bersemangat. Jangan sampai kasih kendor ya. Kosakatanya harus digenjot terus. Doa dan usaha. Ora et labora. Itu kan kalau bahasa ininya ya. Good luck. Kari tutup dulu ya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan semuanya. Yuk kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.